Halo semuanya, jadi di video kali ini aku mau bikin review satu buku yang berjudul Pangeran Cilik atau bahasa Inggrisnya itu The Little Prince, yang ditulis oleh karena ini penulisnya adalah penulis Perancis gitu ya. Aku pengen melafalkan nama penulisnya itu pakai pelafalan Perancis, yaitu Antoine de Saint-Exupéry. Gak tahu itu kalau misalnya salah, mohon dimaafkan aja because I'm not a French native speaker gitu kan ya. Tapi kayaknya itu aku yakin banget itu salah banget sih penyebutannya. Jadi ya intinya kayak gitu. Dan aku BTW berencana untuk bikin kayak review spoilernya gitu loh di next video. Tapi masih gak tahu di hari apa, pokoknya kalian tungguin aja. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Oke, buku ini tuh menceritakan tentang seorang pangeran cilik yang istilahnya tuh dia jatuh gitu udah ke bumi dan nggak bisa balik lagi ke planet asalnya. Tapi ternyata nggak sampai situ aja, karena kita nanti akan dipertemukan dengan seorang tokoh pilot gitulah ya, kayaknya pilot gitu, yang juga kebetulan tuh dia itu perjalanannya terhenti gitu loh di satu gurun pasir. Jadi si pangeran cilik sama pilot ini tuh bertemu gitu di gurun pasir di Afrika sana. Jadi ya intinya mereka ketemuan gitu deh. Dan akhirnya mereka dari sana tuh kayak sama-sama mulai mempelajari gitu loh dan mendalami apa sih arti hidup yang sebenarnya. Kalau kamu mikir, alah ceritanya kayaknya bakal bosenin gitu lah ya, kamu salah banget. Pokoknya kamu harus baca sendiri di bukunya, jadi biar tahu makna apa sebenarnya ya. Apa sih maksudnya tuh kayak pengertian hidup apa yang sedang kedua tokoh ini gali gitu. Kalian bisa baca sendiri di bukunya, karena bener-bener tuh kayak di luar kepala gitu loh. Kayak gak nyangka aja kalau topiknya akan seperti itu. Narasinya di sini itu menggunakan dua sudut pandang. Yang pertama menggunakan sudut pandang orang pertama dari tokoh pilot ini, sementara sudut pandang orang ketiganya itu fokusnya lebih ke pangeran cilik sih. Nanti kita di awal cerita akan disuguhkan oleh cerita ketika pilot ini masih kecil dan bagaimana ia memandang orang dewasa. Nah di sana tuh dia selalu berpikir gitu kalau orang dewasa ini tuh kayak dia tuh nggak bisa mengerti perasaan anak-anak seusianya. Orang dewasa itu cuman digambarkan sebagai sosok yang selalu menganggap anak kecil tuh kayak remeh gitu loh, kayak anak kecil udahlah nggak perlu tahu apa-apa, dan anak kecil tuh bukan dan orang dewasa itu selalu maksudnya tuh orang dewasa tuh selalu berkuasa gitu loh, dan orang dewasa juga secara tidak langsung selalu melontarkan argumen mereka kepada anak kecil yang secara tidak sadar tuh mematahkan semangat mereka gitu loh. Dan kebetulan sendiri untuk si pilot ini akhirnya dia tuh jadi kayak gak semangat untuk melukis gitu loh, karena tanya kan dia suka melukis gitu ya. Cuman karena ada salah satu pendapat oleh orang dewasa, akhirnya dia kayak gak mau melukis lagi gitu loh semenjak saat itu. Dan menurutku kejadian ini sangat relate gitu lah ya, kan kita sering melihat gitu kalau banyak orang tua itu yang istilahnya tutup mata dan telinga gitu dengan omongan dan perilaku anak kecil, ya enggak sih? Nah sementara untuk sudut pandangnya pangeran cilik ini tuh kita nanti akan dikasih kayak background gitu lah ya, pangeran cilik itu di planet mana dan keunikan-keunikan apa yang ada di planetnya itu, karena planetnya tuh bener-bener beda banget gitu deh sama planet kita ya, jelas banget lah ya kan. Oke, di sini selanjutnya untuk alur. Ini tuh alurnya maju mundur sih sebenarnya, tapi memang ceritanya tuh lebih condong maju gitu, mengikuti sebuah perjalanan. Kalau kamu bingung gitu ya perjalanan apaan coba dan siapa, bagaimana yang melakukan perjalanannya, kamu bisa baca sendiri di bukunya. Atau kalau kamu emang kepo banget, tungguin aja di video review spoiler, karena di situ aku akan ngomongin semuanya, jadi tungguin aja ya. Oke, balik lagi, alurnya di sini tuh enak banget dan ngalir gitu lah ya. Bahkan aku juga baru nyadar gitu loh kalau cerita ini tuh cukup cepat pergerakannya, dan aku benar-benar bisa menemukan pengalaman yang baru gitu loh setelah menyelesaikan satu bab. Itu benar-benar kayak setelah nutup satu bab tuh kayak wow kayak gitu, benar-benar kayak mind blowing dan bikin aku jadi merenung dan berpikir gitu loh. Kayak gitulah intinya. Dan menurutku sebenarnya untuk kekurangannya itu terletak di terjemahan sih. Dan banyak juga teman-teman di Goodreads gitu lah ya yang ngasih review kalau mereka memang bilang kalau terjemahnya tuh kurang gampang dimengerti gitu deh. Dan aku setuju sih sama hal itu, karena aku pribadi emang baca yang versi Indo kan, dan jadi aku bisa merasakan gitu loh kalau oh iya ya kok terjemahannya agak gimana gitu. Tapi memang bahasanya itu
entah aslinya bahasa Inggrisnya itu gampang atau memang aneh gitu. Aku juga nggak ngerti, tapi kalau bahasa Inggris biasanya kan kalau dibolak-balik itu kan make sense gitu ya, masih make sense. Cuman kalau di bahasa Indonesia itu agak aneh dan beberapa kata itu kayak nggak dikasih imbuhan atau kata-katanya tuh dibolak-balik gitu loh. Jadi menurutku itu menghambat gitu lah ya, bukan bikin unik atau gimana gitu sih. Dan apa ya, kayak ganjil aja gitu, kayak bener-bener beda deh dan ganjil sih. Kalau kataku ganjil banget. Untuk tokoh-tokohnya sendiri di sini tuh cukup unik. Penulis itu bermain-main dengan profesi dan juga benda ketimbang pakai nama orang. Contohnya aja ya si Pangeran Cilik itu. Jadi dari awal sampai akhir ya cuman pakai kata Pangeran Cilik gitu aja. Dan di sini tuh kita juga akan menemukan tokoh-tokoh yang masing-masing tokoh ini tuh membawa pengaruh yang besar ke keseluruhan ceritanya. Enggak semuanya tentunya, cuman aku merasa kayak tokoh-tokoh di sini tuh penting gitu loh, dan cukup membuatku untuk berkata wow gitu, dengan entah itu dengan argumen yang disampaikan atau dengan pemikiran-pemikiran yang pokoknya mind blowing, yang sudah seperti aku bilang tadi di depan-depan. Pokoknya bahkan aku juga cukup terpukau gitu lah ya dengan pemikirannya masing-masing tokoh ini, yang tidak terkecuali si Pangeran Cilik ini. Caranya memandang kehidupan tuh kayak what, padahal dia masih anak kecil tapi kayak gimana gitu. Oke, sekarang aku akan kasih hal yang aku suka gitu ya dari cerita ini. Dan aku suka tuh di dialognya sih sebenarnya, karena dialognya ini tuh yang unsur pembangun cerita yang terkuat kayaknya di cerita ini. Kayak dialognya itu melontarkan beberapa omongan atau percakapan yang cukup membuat aku merenung gitu lah ya, dan berpikir gitu. Dan juga kesannya kayak mind blowing. Dan dialognya tuh juga kadang dituliskan secara sederhana ya, tapi maknanya itu loh, atau apa ya istilahnya, bahasanya itu kayak ganjil banget gitu. Jadi kayak wow banget gitu loh. Dan aku juga tanya gitu ya ke beberapa temen yang sudah membaca buku ini. Mereka juga bilang kalau dialognya itu emang wow banget, emang nggak biasa gitu loh, dan memang memegang peranan penting di cerita ini gitu loh. Dan setelah endingnya tuh disodorkan, itu sih endingnya tuh yang aku juga suka banget. Kayak apa ya, aku jadi dapat beberapa perasaan gitu loh, kayak banyak banget perasaan yang muncul setelah aku selesai membaca endingnya. Mulai dari nggak terima, sedih, bingung, janggal, sampai speechless dan merinding gitu loh ya. Mungkin aku akan jelasin juga di review spoiler nanti. Oke, sekarang untuk hal yang gak terlalu aku suka, itu aku sudah jelasin sih sebenarnya, yaitu terletak di terjemahannya. Jadi mungkin karena terjemahannya itu yang agak menghambat sih sebenarnya. Cuman jujur kayak ceritanya sendiri tuh enak banget dan gak kagok gitu loh. Memang agak terhambat di terjemahannya aja gitu loh. Kalau pergerakan ceritanya itu lancar banget dan cepat gitu loh. Jadi aku gak terlalu pusing banget ini tokoh lagi ngapain gitu sih. Jadi sebenarnya lebih ke terjemahannya aja kali ya. Oke, sekarang poin terakhir yaitu adalah rating. Dan atas beberapa dasar pertimbangan aku akhirnya cuma bisa kasih ini 4,8 bintang. Ini rating tertinggi di tahun 2021 ya sejauh ini. Itu jatuh ke Pangeran Cilik ini alias Little Prince. Kenapa kok nggak dibulatin ke 5 bintang? Ya karena minus 0,2 bintangnya itu ada di terjemahan itu sih yang udah aku bilang tadi kan. Jadi ya terpaksa aku kasih 4,8 bintang. Gimana dengan kamu yang udah baca? Kasih berapa bintang? Tulis ya di kolom komentar di bawah. Oke, itu tadi review Pangeran Cilik atau Little Prince yang ditulis oleh Antoine de Saint-Exupéry itu. Dan aku mohon maaf banget kalau videonya panjang banget gitu kan. Dan untuk mempersingkat video, outro-nya aku singkatin aja. And segini dulu untuk videonya, and I'll see you on my next one. Bye.